Topi hias pria Aceh berbentuk lonjong dengan motif emas melambangkan kebangsawanan yang bernama Mukato. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama penampilan tari khas Aceh. Gunung Jembak menjadi Aceh. Gunung terlebih indah lagunya. Gunung Jembak menjadi Aceh. Gunung terlebih indah lagunya. Putih kuning bercampur merah, gunung si ulah indah lagunya. Putih kuning bercampur merah, gunung si ulah indah lagunya. Selanjutnya adalah baju adat khas Jawa Tengah. Pria mengenakan beskap. Beskap adalah jas khas Jawa dengan keran tegak tanpa lipatan, melambangkan kewibawaan, kebangsawanan, dan keteguhan hati. Kain batik atau jarit bermotif batik memiliki filosofi mendalam tentang kehidupan dan harapan. Untuk wanita mengenakan kebaya kutu baru yang melambangkan keanggunan, kelembutan, dan kepribadian wanita Jawa. Kain batik atau jarik sama seperti pria. Motif batik memiliki filosofi mendalam tentang kehidupan dan harapan.
Hadirin yang berbahagia, acara ini disponsori oleh Direktorat SMA Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Marilah kita sambut teater persembahan kelas 10-2. Kelas 11-2, beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Burung merpati terbang berdua hingga manis di atas jendela. Perkenalkan, kami yang ada di muka, Salma Sila dan Jasmine Nayara. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, teman-teman dan hadirin yang telah hadir. Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda untuk menjadi bagian dari pertunjukan kami hari ini. Semoga kalian menikmati setiap detik yang akan kami tampilkan. Teater ini diadaptasi dari novel karya Terelie yang berjudul Pulang, yang akan dibawakan oleh siswa-siswi kelas 11-2. Tanpa berlama-lama, mari saja kita buka teater siang hari ini. Selamat menyaksikan, inilah Pulang. Selamat siang para hadirin sekalian. Perkenalkan, namaku Bujang. Akulah yang akan menemani kalian sepanjang perjalanan ini. Sebelum itu, aku akan menceritakan sebuah kisah terlebih dahulu. Aku tidak takut. Manusia seperti kita itu punya 5 jenis emosi. Di antaranya ada bahagia, kemudian ada sedih, takut, jijik, dan yang terakhir yaitu marah. Tapi aku hanya punya 4 saja. Aku tidak punya rasa takut. Kalian tidak percaya? Hah? Kalian semua tidak percaya? Lihat aku baik-baik. Tatap mataku ini. Kalian tidak akan menemukan setitik pun rasa takut di mataku.
Suatu malam di tengah hutan yang lebat, sesosok monster mengambil rasa takutku. Sejak saat itu pula aku tak mengenal lagi rasa takut. Inilah kisahku, kisah tentang perjalanan pulang, menemui pertarungan-pertarungan menyakitkan, menghadapi kenyataan-kenyataan yang sangat menyedihkan. Untuk apa? Kalian tahu untuk apa? Untuk melihat masa lalu, untuk menatap masa depan, untuk pulang pada hakikat kehidupan, pulang memeluk erat semua kesedihan dan kegembiraan. Apa itu di sana? Babi hutan kah? Sini kau. Aku harus segera memanggil Tauke. Aku tidak bisa berhadapan dengan racun babi hutan itu seorang diri. Sini kau. Aku tidak tahu. Tauke. Menyebalkan. Sini kalian, hadapi aku satu persatu. Tidak masalah. Apa yang dilakukan babi ini sekarang? Kita akan membawanya. Aku sudah membangun keseruannya tadi. Baiklah kalau gitu. Akhirnya kalian juga. Bukan beresnya. Kembali ke dalam.
Tidak, biarkan dia di sini. Apa yang kau harapkan dari anakmu, Dida? Akan kau dia belajar mengaji dengan Tuan Imam? Kembali ke tanah akhirat? Ah, keluargamu hanya tertawa melihatnya. Bagus jika mereka tidak mendahinya. Tapi kakakku, tuanku Imam yang sekarang berbeda. Dia bahkan restui pernikahan kita. Lihatlah aku, Dida. Lihat. Dari kecil, aku berusaha melupakan. Dari keturunan Maya aku berasal. Aku belajar mengaji, bermain di surau, berusaha melupakan catatan dalam perkataan. Tapi ketika aku melamarmu baik-baik, mereka hanya bertawakanku. Sakit, sakit sekali rasanya, Dida. Mereka tidak menerima kenyataan bahwa bapakku adalah seorang tukang jaga. Tapi, masa lu Tidak. Biarkanlah Bujang ikut dengan Tauke. Biarkanlah ia melihat dunia luar. Bujang sudah 15 tahun. Kan jadi apa istilahnya berdiam di kampung ini? Petani. Setidaknya, Bujang tidak punya masa depan jika dia ikut dengan Tauke. Tapi, Kita bisa mati dengan tenang. Kita tahu Bujang punya masa depan, bukan? tapi kota provinsi jauh dari sini, Pak. Ya, tenangkanlah dirimu. Tauke sudah berjanji kan merawat Bujang seperti anaknya sendiri. Lagipun, kau seharusnya tahu persis bahwa ini adalah perjanjian masa lalu. Cepat atau lambat, kita akan kehilangan anak laki-laki kita. Tapi, Pak, Tidak, aku pun tak ingin berpisah dengan Bujang. Ini memanglah keputusan yang berat. Maka aku mohon padamu, ingatkanlah Bujang dengan restu darimu. baiklah. Yuk. Jadi apa Bujang di kota provinsi nanti? Kau juga tahu saya Tauke muda. Seperti kau tahu seberapa benci aku dan ajaran Tuanku Imam. Tapi kali ini jika Tuhan memanglah sayang, Bujang akan menemukan jalan untuk pulang. Sejauh apapun Bujang pergi, sejauh apapun yang menghilang, Tuhan akan menemukannya. Mida, aku mohon, izinkanlah Bujang pergi. Setidaknya tanyakan apakah dia memang ingin pergi. Bujang, apakah kau benar-benar ingin ikut Tauke pergi, nak? Iya, Mak. Bujang ingin ikut dengan Tauke. Baiklah, Bujang, jika itu maumu, kau boleh pergi. Tapi ingat pesan Mama, Bujang. Apapun yang kau lakukan nanti, jangan pernah kau menyentuh makanan haram, agar kau selalu punya satu titik putih yang akan memanggilmu pulang, meski hidupmu menghitam. Berjanjilah, Bujang. Iya, Mak. Bujang berjanji tidak akan melakukan semua hal itu. Baiklah, nak. Mama akan menyiapkan bekal untukmu. Jaga anak. Tidak, Saman. Bukan aku yang akan jaganya, tapi dialah yang akan jagaku. Dia bahkan sudah memulainya sejak berhadapan dengan Raja Babi Hutan tadi. Anakmu akan memiliki reputasi yang hebat, Saman. Ah, Tapi jangan khawatir. Aku bersumpah akan merawat Bujang, anak dan saudara aman. Bujang, jaga dirimu baik-baik, nak. iya, Mak. Terima kasih. Jaga dirimu. Kami berangkat, Saman.
Hati-hati Bujang. Nah, Bujang, ini adalah rumah baru sekarang. Dan kau adalah bagian dari keluarga ini. Keluarga toh. Apapun yang ada di keluarga ini adalah milikku. Dan begitu pula sebaliknya. Ada sekitar 100 orang yang tinggal di sini dan mereka semua memiliki keluarga masing-masing. Di sini clip on banyak Dan bilangnya gitu. aku adalah pemimpin tunggal. Kepala keluarga. Bisa terserah kamu di bawah. Antum bisa ngedit. Intinya semua kalimatku adalah perintah, Bujang. Assalamualaikum, Tauke besar, Bujang. Hah? Kau tahu namaku? Ini udah ini Tentu saja, tak bertentang kedatanganmu telah menyebar luas sejak pintu utama markas terbuka. Nah, Bujang, dia adalah salah satu tukang pemuda terbaik di keluarga ini. Namanya Basir. Umurnya 1 tahun di atas. Oh, semuanya Dan lain. dia selalu menyapa orang-orang dengan kalimat Assalamualaikum. Tapi itu hanya bentuk sapaan dari jagal-jagal keturunan Arab. Senang berkenalan denganmu, Bujang. Senang berkenalan denganmu juga, Basir. Kalau boleh tahu, Basir, sejak kapan kau direkrut ke keluarga Tong? Dan dari mana kau berasal? Aku direkrut 4 tahun lalu. Dan aku berasal dari suku Beduin. Kau tahu tidak? Suku Beduin mempunyai suatu pepatah. Pepatah? Pepatah apa itu? Iya, arti pepatah itu adalah aku lawan kakakku, kakakku dan aku melawan sepupuku, sepupu-sepupuku, saudara-saudaraku, dan aku melawan orang lain. Itu menunjukkan bahwa keluarga adalah segalanya. Jadi, sebanyak apapun kalian bertengkar, sebanyak apapun kalian berbeda pendapat, tapi jika datang suatu situasi, mereka akan melupakan semua perbedaan itu dan bersatu. Wah, iya juga ya. Kau benar, Basir. Memang hebat kau. Keren, keren, keren. Oke. Nah, Frans. Bujang, dialah yang akan jadi guruku. Namanya Frans. Misi Tauke, ini adalah buku yang Anda minta. Dan ini ada berkas yang sudah kau minta, Tauke. Kalian berdua datang tepat waktu. Berikan saja padanya. Pronto, Tauke. Kopong, Mansur, marilah. Nah, Bujang, mereka berdua juga adalah orang penting di keluarga Tong. Dia adalah Mansur, kepala bagian keuangan. Dan dia adalah Kopong, kepala bagian tukang bubur. Halo, Bujang. Halo. Oke, sepertinya aku harus segera kembali berlatih. Baik, pergilah berlatih. Masih, ayo. Siap. Aku juga harus mengurus laporan keuangan, oke? Baik, pergilah Mansur. Sebentar, Tauke. Kenapa tampang dia sedikit berbeda dengan orang-orang seperti kita? Ya ini orang bule, Bujang. Orang bule. Bule. Kau tidak tahu orang bule? Oh iya, aku lupa. Sahabat kan tidak pernah membawa kau keluar dari kampung itu. Dia pasti lebih sering melihat monyet atau hewan liar di sana. Bujang, kau tahu negara Amerika? Pasti tidak tahu kan? Kau sudah sekali kau memang. Hei, tapi tanpa Bujang, kau akan tanya banyak dengannya.
memanggilku Franz. Halo Franz. Wah, logatnya beda juga ya. Itu logat orang bule, Bujang. Kau sudah siapkan yang meminta, kan? Sudah, Toke. Baik, mulailah. Baik. Apakah kau pernah bersekolah, Bujang? Sekolah. Ayolah, Franz. Pemerintah bahkan tidak mampu mengirim guru ke tempat yang terpencil. Bagaimana bisa anak mengulangi di sekolah? Astaga, I forgot. Kalau begitu, apakah kau bisa membaca dan menulis, Bujang? Kalau itu tentu bisa. Mama pernah mengajarkanku sewaktu di Talang. Great. Itu berarti kita tidak perlu mulai dari nol. Sekarang duduklah, Bujang. Cobalah kau kerjakan soal ini. Wah, langsung soal. Jangan saja, Bujang. Kerjakan sampai timer ini dimulai ya. Dimulai dari sekarang. Oh my god, Tauke. Ini sangat mengejutkan. Aku belum pernah bertemu murid dengan kecerdasan seperti ini. You gotta send him to Harvard, Tauke. Harvard. Yes, Haruskah? you must. Tapi anak ini harus ikut penyetaraan dulu, kan? Kau benar, Tauke. Baiklah. Kalau begitu, ayo kita bersiap-siap. Baik, Let's oke. go. Bujang, tolong kau bawakan buku-buku itu. Baik, Franz. Kalau habis selesai di situ, enaknya minum-minum. Yoi, enak banget ini minuman. Duduk. Kalian yang kangen Bujang apa? Aku sangat kangen. Namun sudah 4 tahun dia tidak pulang. Iya, sudah seperti Bang Toib saja tidak pulang-pulang. Betul itu. Tapi kalau dipikir-pikir nih, kita kayak gini jadi ingat penaklukan di Pasar Induk kan sih? Jelas lah, kan ada Babang Basir yang semakin kuat dan tangkap. Gimana nggak makin kuat coba? Dia baru pulang dari gurun Arab. Bisa saja kalian berdua. Tapi ngomong-ngomong, kok tidak kalah keren kok, Bang? Gimana? Gimana tuh? Tutup dengan rapat, Tutup dengan rapat, bantah dengan yakin. bantah dengan yakin. Lalu alihkan perhatian dengan Biriki Subaru. Udah apa ya? Kayak terdengar seperti citra pemerintah saja. Tidak pernah mau salah. Kalau kamu suka bener. Tapi sepertinya akan lebih asik kalau ada Basir di sini ya. Basir, Bujang kali. Iya, maksudku Bujang. Ya elah, mana boleh dia mama. Iya, dia kan anak bujangnya mama. Udah. Hei, kalian semua. Itu dia anaknya. Astaga. Kalian pasti lagi mabuk-mabukan ya? Bujang ini. Bujang itu Bujang. Benar itu Bujang. Minum dulu, minum. Bujang. Kita rayakan atas kembalinya kau dari Amerika dengan minum-minum. Astaga. Kan sudah aku bilang, aku tidak minum bir. Kenapa? Ya elah Bujang. Ini keluarga Atok. Semua halal di sini. Kita bisa makan babi, makan ular, minum bir, sake. Ya, tapi kan mamaku melarangku untuk minum bir. Yalah, bantah aja udah. Tidak, aku tidak minum bir.
kamu minum bir. Ah, tidak. Hei, hei, lihat. Ada bujang yang baru pulang dari Amerika. Tidak takut minum bir. Takut ketahuan dosennya mabuk. Alah, berisik kalian. Lihat nih, ijazahku. Lulusan terbaik di universitas terbaik juga di Amerika. Palsu Lihat tuh. nih, kalian semua. Lihat, lihat. Tuh, ijazahku nih juga asli loh. Kalian tahu tidak perjuanganku mendapatkan ini? Susah sekali. Aku belajar mati-matian diomeli France. Terus biayanya juga gak banyak. Maksudnya pasti banyak. Ya untung saja karena tahu kayak kaya nih. Aku jadi bisa dengan mudah berkuliah di Amerika. Haha, kalian tadi gak bisa kan? Oke, woi. Sejak kapan kau coba di Indonesia? Baru 1 jam yang lalu. Itu ijazahmu kan? Boleh aku lihat? Boleh? See, I told you, Toke. He's so genius. Aku tahu itu sejak dia mengerjakan soal 7 tahun yang lalu. Benar kau, Frans. Maafkanlah orang tua ini, Bujang. Aku tidak bisa menghadiri acara wisudamu. Ya tidak apa-apa. Lagi pula Toge kan memang sibuk. Maafkan kami bujang yang tidak Kami bisa hadir juga, juga. kami juga. Kalian semua ini bawa alkohol. Pergi mandi sana. Tentu Toke. Mandi, mandi, mandi. Ah. Siapa nih? Kau benar Toge. Aku sangat berterima kasih banyak kepada Franz. Tanpa dia, aku tidak mungkin bisa sampai ke titik ini. Thank you, Franz. No problem. Ya, aku juga berterima kasih, Frans. Ayo, Frans, tolong kau panggilkan pelayan. Baik, Toke. Bujang, sepertinya kau lelah setelah perjalanan yang jauh. Istirahatlah. Baik, Toge. Aku dengar-dengar Bujang baru pulang ya dari Amerika. Iya, keren ya dia. Baru umur 22 tahun, sudah lulus kuliah. Di Harvard lagi. Iya, dia di umur 16 aja udah keren banget ya. Lah, kita di umur 16 masih ngapain ya? Hahaha. Lah, iya juga ya. Memang anak paling beruntung sedunia. Ya udah, ayo kita balik. Akhirnya tiba juga aku di kamar. Maaf Toke, ini ada yang titipkan surat untuk Bujang. Kalau begitu, saya pamit. Bujang, sepertinya surat ini ditujukan untukmu. Surat apa ini, Toge? Bacalah, Bujang. Wah, ini surat dari Bapak. Wah, sudah lama aku tidak mendapat kabar darinya. Wah. Anakku Bujang. Jika kau membaca surat ini, maka artinya Bapak sudah mati. Begitu pula Mama. Mama kau, Papa juga tahu setelah kau meninggalkan rumah. Pergi dengan tenang sambil terus mendoakanmu. Maaf jika Bapak terlalu lama memberitahu. Bapak takut kabar ini mengganggu aktivitas kau. Tulis surat ini, janganlah jasad Mama dikebumikan. Mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun sebelum Mama meninggalkan Bapak kau.
tuliskan surat ini jauh setelah Bapak agar Bapak di timun tanah pesan ini disampaikan kepada kau, Bujang. Bujang, saat surat ini kondisi Mama sudah payah sekali. Bukan karena kaki Bapak yang makin susah digerakkan atau pinggang Bapak yang Melainkan karena Mama rindu dengan kau, Bujang. Tidak rasa tahu kematian Mama kau. Maafkan Bapak jika selama ini terlalu keras kepadamu, Bujang. Juga maafkan Mama yang tak selalu ada untukmu. Mama kau ini memang bukan Mama yang baik. Bapak terlalu membenci masa lalu. Masa-masa ketika Bapak pemuda seperti kau. Sungguh, maafkan Bapak yang tak pernah melukmu semenjak kau telah beranjak remaja. Terlalu besar gengsi yang Bapak miliki untuk melakukannya. Maafkan Mama yang tak pernah berkirim surat menyatakan rindu. Bahkan saat ini, semuanya sudah terlanjur semakin sulit. Kali ini, Dengan tangan gemetar, Bapak tuliskan sebujuk surat perpisahan. Selamat tinggal. Selamat tinggal, Nak. Ingat selalu pesan Mama. Hati-hatilah di sana, Bujang. Turuti apapun perintah kau yang muda. Lindungi dia dengan apapun yang kau miliki. Dia adalah satu-satunya keluargamu sekarang. Bapak kau, Muhammad Samad. Dan Mama kau, ya. Ini omong kosong tau ke? Mama selalu ada untukmu. Tau ke tahu itu kan? Sudahlah. Mama kau sudah wafat, Bujang. Sama tulisnya dengan sangat jelas di situ. Mama kau wafat 7 tahun setelah kau berangkat. Itu artinya tahun kelulusan sarjana kau. Bertahun-tahun Mama wafat. Dan aku baru tahu sekarang. Kenapa kau tidak memberitahuku tau ke? Aku juga baru tahu, Bujang. Kenapa? Kenapa aku yang anaknya baru tahu sekarang? Bapak, kenapa Bapak biarkan Bapak pergi tau ke? Itu bukan masa bapak kau. Mama, seharusnya Bujang pulang setelah wisuda. Tidak, seharusnya Bujang pulang untuk menjemput Mama dan Bapak. Agar Bapak bisa melihat Bujang wisuda. Agar Bapak bangga pada Bujang. Agar Bapak tidak membenci Bujang lagi. Bapak tidak pernah membenci kau. Bujang sepatah marah sekarang, Bang. Masih ada aku, Nak. Tahu ke? Tolong bangunkan aku. Aku tidak ingin berada di sini. Maaf, Bujang. Tapi kau memang bangun. Ini bukanlah mimpi. Ini mimpi tahu ke? Mimpi buruk. Bukan, Bujang. Asia! Kenapa sama tidak bilang kalau dia sekarang perempuan bulan terakhir? Aku bisa saja membawa ini ke pondok berobat. Memanggil dokter-dokter terbaik dari seluruh dunia. Ngirimkan ke rumah sakit paling hebat. Tapi, dia malah menyimpan semuanya sendirian. Datang ke kepala. Aku juga sedih sekali, Bujang. Sahabat adalah saudara angkatku. Dan dia harus mati sendirian di dalam sana. Saudara macam apa, gua? Dulu, aku juga butuh waktu lama untuk menerima kematian ayahku. Tenangkan dirimu, Bujang. Aku tahu kau butuh waktu sendiri. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
Bujang, Bujang. Astaga. Bujang, makan dulu Bujang. Ayo, makan. Minumlah dulu Bujang. Aku tidak pernah tahu rasanya kehilangan anggota keluarga, Bujang. Aku yatim piatu sejak aku bisa mengingatnya. Izinkan aku memberitahumu sebuah rahasia kecil, Bujang. Bagiku, Samad sudah seperti kakak kandung. Dia yang dulu memengutku dari jalanan tanpa masa depan menuju rumah keluarga Tong. Dulu aku masih ringkih, kurus, dekil. Aku sering sekali jadi bahan ejekan. Tetapi Samad terus-menerus meyakinkanku. Dia berkali-kali bilang, aku juga bisa menjadi seperti anggota keluarga lainnya. Samad selalu ada untukku. Aku tahu isi surat itu. Kabar kematian Samad, hatiku juga tercabik, Bujang. Hanya karena aku harus terlihat kuat, aku harus bisa melewati semuanya. Kau pun harus bisa melewatinya, Bujang. Semua orang di rumah ini menyayangi dan menghormatimu. Kau harus kembali kuat, Bujang. Kau harus pulih. Aku tidak akan pernah menyerah membantumu seperti Samad yang tidak akan menyerah kepadaku. Ayo, makan dulu Bujang. Kalau begitu aku pamit. Jangan lupa habiskan makananmu. Bujang, kau harus membersihkan dirimu, nak. Sudah 3 hari kau tidak ganti pakaian. Tolong ya, bersihkan kamar Bujang. Kasihan ya si Bujang. Sudah 3 hari dia hanya mendekam di sini. Punya tahu ke? Ya udah, aku beresin sebelah sana ya. Aduh, gimana sih kamu? Kalau jalan lihat-lihat dong. Lihat-lihat dong, udah tahu. Gini, sakit tahu. Ah ya udah, aku beresin sebelah sana. Wah, sepertinya aku harus belajar. Selamat pagi Bujang. Apa kabar? Pagi, Kobong. Astaga, kau sudah pulih Bujang. Akhirnya Bujang kembali. Kobong, aku tidak salah dengar kah? Tidak Topi. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Dia sudah pulih. Akhirnya, anak ini kembali semangat. Misi, maaf. Kemarin dia makan saja malas.
Yang malas itu bukan aku Tauke. Aku kan selalu semangat. Ah, bisa saja kau berdalih. Padahal aku berniat membujukmu Bujang untuk pergi ke London. Untuk mencari angin lah sambil melakukan beberapa pekerjaan. Katakan saja apa yang perlu aku lakukan Tauke. Baik, aku ingin kau untuk mewakili ke Bujang di sebuah pelelangan yang ada di London. Aku tidak bisa ikut, kesehatanku sedang menurun akhir-akhir ini. Kenapa? Kau tidak melarangnya? Astaga, masa bisa aku melarangnya? Itu kemauannya Bujang. Ya ampun Tauke. Ah, sudahlah kalian berdua. Toh aku masih hidup. Oh ya Bujang, kabarnya kau harus berangkat sesegera mungkin. Karena pelelangan itu akan dimajukan. Baiklah, berangkat sekarang pun aku siap Tauke. Bagus. Seperti biasa, kau cukup menyiapkan dirimu. Segala keperluanmu akan disiapkan. Baik Tauke. Baiklah, Kopong. Ayo kita lanjut bekerja. Baiknya istirahat dulu, Tauke. Kita bekerja dulu, Kopong. Istirahat dulu. Bekerja dulu. Istirahat dulu, let's go. Permisi, Bujang. Tauke memintamu bersiap dan menemuinya. Baiklah. Baik, akan segera saya siapkan barang yang diperlukan, Bujang. Dadah semuanya, aku pergi ke London dulu. Kan sudah aku bilang Tauke, serahkan semua pekerjaanmu padaku. Aku kan sekretarismu. Aku masih mau bekerja. Astaga, kau keras kepala sekali. Hello, Tauke. Did you call for me? Franz, Why? Mengapa kau kemari? I don't know. Siapa yang memanggilmu? Kau, Tauke? Aku tidak memanggilmu. What happened here? Siapa yang memanggilnya? aku tidak memanggilnya. Kau, Popong? Tidak. Ayo, udah lepas. Ayo masuk. Konnichiwa, Tauke-san. Apakah kau memanggil kami? Ada yang memberi informasi kepada kami. Lalu siapa yang memberi informasi ini? Ada apa ini? Kita sudah berkumpul. Kalian memanggil kami. Iya. Siapa yang memanggil kalian? Why? Wait, ini ramai Tauke. What happened, Tauke? Ih, nggak tahu. Selamat malam Tauke. Halo, Bujang. Bujang, Malam Tauke. London. Aku baru saja dari Hong Kong Tauke. Hong Kong. Hong Kong. Kok beda?
Ngomong, kembalilah. Sepertinya adik kita Aku tak tahu. Kau, tolong aktifkan pencarian bangunan utama. Sekarang. Ada apa, Bujang? Nani, Des? Kiko, 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 Kiko. Apa tahu kita untuk segera pulang malam ini? Ya, aku justru baru tahu kau sudah pulang. Basir, dia mengkhianatnya. Basir? Iya, hanya Basir dan Prawes yang tahu untuk kepulanganku. Tapi sepertinya ada seseorang yang menyebar bahwa kau sudah menunggu malam ini.
Agam, kau tidak apa-apa nak? Agam. Tauke, gimana Tauke? Allah, Tauke sudah diurus. Kau tadi manggilku Agam? Ya, nama kau Agam kan? Kau mungkin tidak mengenalku, tapi aku sangat mengenalmu, Agam. Kau siapa? Kenapa kau bisa tahu nama asliku? Orang-orang memanggil tuanku Imam. Aku kakak tertua mama kau. Kau banyak pertanyaan. Satu atau dua bisa menjawab. Misalnya dua tidak. Saat ada kesempatan tadi, kau terlihat sangat gelisah. Tahulah Agam, suara itu adalah cara Tuhan memanggil seseorang kembali pulang. Pulang pada pisau pemecahan takdir. Aku salah mengenal bapak dan bapak kau. Saat mama kau mengajarkanku mengaji, sholat dan azan, ia sangat kenal. Mamaku juga sangat bersedih saat mengetahui kau dipenjara di hukum di luar oleh bapak kau. Ketahuilah Agam, hidup ini sejatinya bukan tentang mengalahkan siapapun, tapi tentang kedamaian jauhan. Saat kau mampu berdamai, saat itu juga kau menangkan pertempuran. Tapi, apa yang harus aku lakukan? Cabut kembali kekuasaan keluarga kau. Kau kendalikan haluannya. Tidak bisa. Aku takut. Kau takut Bujang. Kau pernah menjadi seorang yang tidak punya rasa takut. Takut itu adalah anugerah. Agam. Takut. Anugerah. Bagaimana bisa? Kau berhak mewarisi keluarga kau. Baiklah. Aku coba. Baguslah. Kau perlu mempersiapkan diri. Sialan! Dasar pengkhianat! Gara-gara si Bashir itu, keluarga Tong jadi terpecah belah. Kendalikan emosimu, Toker. Sekarang, setelah kematian Bujang, apa yang harus kau lakukan? Lebih baik kau duduk dulu, Bujang. Maksimum sekali. Bujang, kau masih hidup. Tentu aku masih hidup. Kenapa kau melihatku seperti itu? Tapi Bashir bilang kau dan Parwes sudah tewas di kamar Tauke. Astaga, Toker. Bujang tidak mungkin selama itu. Buktinya
Kami sudah di sini, Bujang. Nah, tiba juga kalian. Kami juga datang, Bujang. Nah, kalian juga tiba. Baiklah. Aku ingin kita mengatur rencana terlebih dahulu. Tapi kita harus menunggu Togar dan tukang pukul lainnya. Memang kemana mereka? Mereka sedang memanggil para tukang pukul lain yang masih siap. Itu dia. Bagaimana? Bagian itu sudah kurus. Semua tukang pukul langsung berkumpul saat tahu kau masih hidup dan ada di pelabuhan. Baguslah. Maaf, kami tidak mencari tahu keberadaan kau. Tapi yang tersisanya sedikit setelah penyerangan. Kami terpaksa berpencar untuk menyelamatkan diri. Brigadir Tong menghabisi siapapun yang tidak bergabung dengannya. Tidak apa-apa. Baiklah, karena kalian semua sudah berkumpul, kita akan mulai mengatur rencana. Togar, tolong ambilkan meja di sini. Rencana apa? Apa ya kira-kira? Parwes. Aku yakin Basir pasti menggunakan kantor Parwes sebagai markas sentaranya. Jadi kita akan menyerang markas mereka. Baik. Aku, Yuki dan Kiko akan menyerang lantai dasar. Kalian semua menyerang lantai atas dan lantai bawah. Oke, Bujang. Siap, Bujang. Kalian semua sudah mengerti? Mengerti. Apa lagi yang akan kau lakukan, Bujang? Aku akan mainkan bidak selanjutnya. Bujang? Apa yang lagi? Halo Basir. Tarik. Kamu lah. Aku tidak lari Basir. Dan aku juga tidak meninggal seperti yang kau katakan kepada tukang pukul lain supaya mereka membelot. Tops, takut bang. Kau tidak akan mendapatkan kesetiaan dengan cara seperti itu Basir. Dan kali ini aku akan mengalahkanmu. Benar. Lihat saja Basir. Kau bersiaplah. Kau takut Bujang? Bujang takut. Kau bergurau, Kiko. Bujang, kau takut? Hah? Kamu lihat kan? Bujang mengangguk. Astaga, aku lihat Kiko. Akhirnya kau jadi manusia normal, Bujang. Tapi takut. Ih, Bujang takut. Ih. Sudahlah kalian. Aku memang takut. Tapi aku masih punya keberanian. Emang iya, Bujang. Ah, sudahlah. Kalian semua sudah siap atau belum? Siap. Yang benar. Sudah siap atau belum? Siap. Baiklah kalau begitu. Biar kita semakin bersemangat, kita selfie dulu. Asik. Foto. Jangan lupa. Gaya Kiko, gaya. Ya, oke, siap. Yang imut. Semuanya foto ya. Menonton juga. 1, 2, 3. Baiklah. Asik. Kirim ya Bujang ke aku. Baiklah. Sekarang kalian boleh ke posisinya masing-masing dan atur dengan kelompok kalian. Siap. Bujang. Bashir kayak gitu sih. Asik banget Bashir.
Sudahlah Basir, kau ingin berperang atau hanya terus berpidato? Baiklah. Kalian serang mereka. Selamat senang-senang. Oh ini pasukan bujang. Oh ini pasukan pengkhianat. Apa mau kalian? Kalian akan mati hari ini. Kita mati. Yakin. Kalian mau mati di tangan kita. Kita lihat aja nanti. Kamu yakin mau lawan aku? Kita lawan. Jadi apa yang salah? Niko, udahlah. Bujang. Aku pikir kau lari entah kemana. Aku tidak, Ada nasimu. aku tidak akan lari Basir. Baiklah. Ah! 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 Sudah aku bilang Bujang, kau tidak akan bisa melawan. Cepat, kuat. Kita lihat siapa yang lebih cepat dan lebih kuat. Waktunya kau mati. Ah! Mati ya. Ah! Kau curang. Pasti menggunakan sihir. Ah! Ah! Sudahlah Basir, aku sudah menang. Kau boleh pergi. Omong kosong. Ah! Sudahlah Basir, aku tidak menggunakan sihir. Kau pulang saja. Kalah Bujang. Aku belum. Ah! Basir. Aku tidak menggunakan sihir. Aku cuma pulang pada tingkat kehidupan. Bujir. Rito, bawa dia. Kujamin keselamatan kalian berdua aman. Terima kasih Bujang. Kita menang Bujang. Benar. Terima kasih Frans. Sama-sama Bujang. Oh ya Bujang, aku harus pamit. Ya, pergilah. Baik. Bye Farwes. Terima kasih telah membantuku Frans. Sama-sama Bujang. Bujang, kita menang Wan. Kita menang Bujang. Aku harus segera pamit membawa rekanku yang gak menang Bujang. Ya, Astaga, mereka terluka. Kau harus segera membayar biaya pengobatannya Bujang. kirimkan saja tagihan mereka padaku. Akan kubayar mereka semua. Iya Bujang, kami segera pamit. Let's go. Tuhan Bujang. Terima kasih atas bantuan kalian, Yuki Iko. Baik, kami izin pulang Bujang. Ya, titip salam pada Guru Bushi. Siap. Dadah Bujang. Dadah. Akhirnya Bujang. Kau sekarang sudah menang. Sekarang kau menjadi kepala keluarga kau. Nahkoda ini buat anggota keluarga. Bahkan puluhan perusahaan. Sekarang kau bisa membawa kemana. Makanya ekonominya akan dibawa. Benar, Togar. Aku sudah menang sekarang. Ternyata memang benar ya. Suara ini tidak pernah dirancang untuk merusak telingaku. Terima kasih, Togar. Kalau begitu, sekarang aku harus pergi dulu ya. Akhirnya aku menang. Akulah Tauke besar sekarang.
pulang hari ini. Tapi tidak di pangkuan mama lagi. Tidak bisa mencium tangan kedua mama. Anak mama ini hanya bisa bersimpuh di samping makam mama. Kemarin Ujang memutuskan ikut Tauke karena mama. Ujang benci melihat mama menangis ketika bapak mengomeli Ujang karena ketahuan mengaji. Pak, Ujang pulang hari ini. Anak satu-satunya bapak telah kembali. Maafkan Ujang yang tidak pernah menjenguk. Sebenarnya sebelum pergi kemarin, Ujang ingin sekali memeluk bapak. Tapi Ujang takut bapak tidak suka. Lagi pula semenjak Ujang beranjak remaja, bapak tidak pernah memeluk Ujang. Mak, Pak, terima kasih telah menjaga Ujang dari jauh. Terima kasih telah menjaga Ujang dari makanan haram. Berkat itu, Ujang bisa pulang hari ini. Tidak hanya pulang ke rumah atau ke pusara makam mama dan bapak, tapi juga pulang pada hakikat kehidupan. Mari kita beri tepuk tangan paling meriah untuk para pemeran dan tim divisi produksi di balik layar yang telah bekerja keras untuk menghidupkan kisah ini. Penata musik, Anindya. Penata panggung, Taskia. Penata rias, Aurora. Penata busana, Salma. Naya. Maila Faiza. Sabira. Properti, Aziza. Najwa. Haula. Fikri sebagai murid Tuanku Imam. Harith sebagai mansyur dan murid Tuanku Imam. Hanafi sebagai letnan Brigade Tom. Faris sebagai Tuanku Imam. Keisa sebagai pasukan Bashir. Kaisha sebagai pasukan Bashir 2. Syafina sebagai pelayan 1. Afia sebagai pelayan 2. Khairun Nisa sebagai raja babi hutan. Aurelia sebagai Franz. Farabiansyah sebagai Kopong. Halimah sebagai White. Abi Fadil sebagai Togar. Anjani sebagai Yuki. Abu sebagai tukang pukul. Huaida sebagai Kiko. Fatih dia sebagai Tauke besar. Archibald sebagai Bapak Selamat. Zahwa sebagai Mama Midah. Muhammad Bani sebagai Bujang.
Salsabila. Sutradara Vicky Mariam Konita. Marsha Hayas sebagai Bashir. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pengunjung yang sudah hadir pada teater Tuang. Sekali lagi tepuk tangan. Mohon kepada para pemain untuk tidak meninggalkan tempat. Untuk sesi foto bersama dimohon untuk maju sedikit. Kepada seluruh penonton kami menginformasikan bahwa kami menyediakan foto booth di gedung SMA Muhammadiyah Patepok. Jangan lupa mampir ke foto booth Pena Basanta. Ada banyak template kece yang bisa kalian pilih, mulai dari yang klasik, penuh nostalgia sampai yang estetik ala princess. Hasilnya bisa langsung jadi dalam bentuk cetak 2 strip hanya dengan 15.000. Mau versi soft file-nya juga bisa dengan hanya Rp5.000. Foto booth ini dibuka sampai jam 7 malam. Sekali lagi, kami menyediakan foto booth di gedung SMA. Jangan cuma hadir, tapi juga bikin kenangan. Cetak momen spesialmu sekarang juga.